Selamat pagi, Jemaat Hope Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sapaan pagi masa Prapaskah hari ke-10 ini terambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayat 30. Pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema sapaan pagi hari ini adalah kataku bukan katanya. Dalam pasal-pasal sebelum pasal 8 ini diceritakan betapa seringnya Yesus dan murid-muridnya berpergian keluar kota, dari satu desa ke desa yang lain. Dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 35 hingga 39, pasal 6 ayat 6b, dan seterusnya. Namun yang menarik, pada perjalanan ke Kaisarea Filipi kali ini menjadi momen yang istimewa karena memuat sebuah pengakuan penting dari murid-murid Yesus. Dalam perjalanan itu, Yesus menguji pengenalan murid-muridnya akan Dia. 2 kali ia bertanya, "Siapakah aku ini?" Pada pertanyaan yang pertama, menurut kata orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang nabi. Pertanyaan kedua, Yesus meminta jawaban dari pemikiran mereka secara pribadi. Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias." Mesias adalah sebutan bagi Raja Agung keturunan Daud yang dinantikan oleh seluruh Israel menurut nubuat para nabi. Lalu, bagaimana Petrus bisa tahu bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud? Padahal dia tidak pernah mempelajari silsilah keluarganya Yesus. Jawabannya, Bapa yang di surga yang menyingkapkan pengetahuan itu kepada Petrus. Pengakuan Petrus, seorang murid Yesus, didasarkan pada iman yang dinyatakan oleh Allah. Iman itu hendaknya mendorong kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, meski kita tidak dapat melihatnya secara fisik, kita juga tidak bisa menjamahnya, tetapi kita tahu bahwa Dia sungguh-sungguh hidup dan berkuasa. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, ketika Yesus mendengar pengakuan Petrus, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Sedemikian pentingnya pengakuan Petrus, sehingga ditulis dalam 3 kitab yang berbeda: kitab Matius, kitab Markus, dan kitab Lukas. Betapa kita bersyukur kepada Allah
karena Ia telah mengaruniakan iman dan pengenalan yang sejati Dia kepada kita. Orang-orang dunia tergelincir ke jurang maut karena mengandalkan pengertian mereka sendiri. Namun tidak dengan Allah. Dia mencerahkan batin kita. Berbahagialah kita yang diberikan karunia iman, sekalipun tidak melihat, yang mengenal Allah bukan berdasarkan kata orang, tetapi karena pengakuan kita. Selamat berbahagia, bersyukur, dan beraktivitas di hari ini. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan melalui pembacaan di dalam Markus 8. Pengakuan Petrus kiranya juga merupakan pengakuan kami, Tuhan, bahwa Engkau adalah Mesias, Raja dan Anak Allah yang hidup. Biarlah pengakuan Petrus ini juga mewakili semua sendi-sendi dalam kehidupan kami sebagai berjemaat yang melihat bahwa Yesus adalah Anak Allah. Di pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk anak-anak muda PAUD Kelapa Gading. Tuhan, kami terus membawa anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, yang sedang studi, maupun yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup. Anak-anak muda PAUD ini adalah tiang-tiang penyangga, penerus dari gereja kami. Apapun semua aktivitas mereka, Tuhan, Engkau lindungi. Pelayanan-pelayanan mereka diberkati dan biar mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menikmati hari ini bersama tuntunan dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.